Jika kalian ingin pembersihan ini berhasil, kalian harus jujur. Apa yang sudah kalian perbuat? Peraturan apa yang kalian langgar? Peraturan. Ya, 4 peraturan yang saya sebutkan sebelum kalian mulai mendaki. 1. Tidak boleh sombong dan berkata kasar. 2. Tidak boleh bercanda berlebihan. 3. Tidak boleh melakukan hal-hal tidak senonoh. Dan yang keempat, tidak boleh merusak atau mengambil benda apapun di gunung ini. Waduh, ayo Bray, ingat-ingat kesalahan apa yang pernah kita lakuin. Pada jujur aja dah. Waduh, saya ingat sesuatu, Pak. Saat menyalakan api yang menggunakan 2 batu, setelah beberapa menit saya gesekkan batu itu, akhirnya api menyala. Tapi tiba-tiba batunya terbelah menjadi beberapa bagian. Saya benar-benar gak sengaja, Pak. Lalu, kesalahan apa lagi? Saya, Pak. Saya dan Fana telah berciuman karena sebuah game. Astaga, kenapa kalian begitu berani? Saya juga Pak, karena game itu ide saya. Selanjutnya, apa lagi? Bilang aja, Gra. Lo yakin? Ya daripada kita diganggu terus, ekstrim banget, gue takut. Saya sama Gibi tidur di satu tenda yang sama. Apa? Lo berdua gila ya? Kurang ajar, kalian akan celaka. Mereka harus ikut denganku dan menjadi budakku. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Enggak mungkin. Bray, lo udah siuman. Bentar ya, gue panggil dokter dulu. Dokter. Brian, kamu udah sadar? Gimana tuh keadaan cucu saya? Brian sudah melewati masa kritisnya. Sekarang tinggal pemulihannya saja. Nanti akan dipindahkan ke ruang rawat untuk observasi. Baik, Dokter Mira, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Kalau begitu, saya permisi. Ale, yang lain mana? Kalian baik-baik aja kan? Besi lo Bray. Lo tuh baru aja sadar. Yang lain ada di luar. Aduh, syukur. Jadi kita semua selamat. Dirga sama Gaby. Brian, kamu ini ngomong apa? Bro, si Brian udah siuman. Ayo cepetan masuk. Ya bener lu. Mana gue mau lihat. Dah, Bray, lu udah siuman. Gue kangen banget sama lu. Gimana? Apa yang lu rasain sekarang? Kalian semua baik-baik aja kan? Dirga, lo sama Gaby gak ngelakuin hal terlarang di gunung itu kan? Hal terlarang? Maksud lo apa, Bray? Ini mungkin efek Brian koma karena kecelakaan itu, makanya ngomongnya ngelantur. Apa? Kecelakaan? Iya, Bray. Lo kecelakaan saat kita nyampe terminal pas mau naik gunung. Lah, kapan? Kita kan udah turun dari gunung. Bray, kita kan kagak jadi naik gunung itu. Waktu kita sampai di terminal, ada anak kecil yang mau gue tabrak truk. Terus lo refleks lari buat tolongin dia, tapi malah kalian berdua ketabrak bareng. Kita semua khawatir tahu sama lu udah koma 3 hari. Ketabrak truk. Koma. Iya, dan lu tahu, ternyata anak yang lu tolongin itu sama ibunya mau jemput jenazah abangnya yang meninggal dengan 7 orang rombongannya sesaat setelah turun dari gunung itu. Apa? Meninggal? Iya, untung aja kita kagak jadi naik untuk gunung. Horor anjir. Udah. Brian itu kan baru sadar. Jangan bahas hal-hal yang berat dulu. Pulihkan dulu kondisi kamu ya, Brian. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pendakian itu terasa sangat nyata? Tapi keadaan gue koma 3 hari. Dan 3 hari juga kita melakukan pendakian. Ya sudah, 30 menit lagi Abah ada meeting. Kalian temanin Brian ya. Kalau butuh apa-apa, tolong dibantu. Siap, Bah. Aman, Bah. Tapi kita udah sampai puncak, bro. Udah turun lagi. Malahan, kita lagi ritual pembersihan di rumah Pak Suryo. Ritual?
Apa sih lu? Ritual apa? Mimpi kali lo, Bray. Perlu koma. Gue harus pastiin semuanya. Gak mungkin ini cuma mimpi belaka. Oh iya, anak kecil yang gue tolongin, gimana? Dia selamat? Kayaknya dia masih kritis dah. Gue mau ketemu sama orang tuanya. Aduh Bray, ya kalau lo udah pulih, lo kan harus banyak istirahat. Gak bisa, gue harus pastiin ini semua. Oke, udah. Bentar, biar gue panggil Bu Lastri ke sini. Aneh lu, ngawal gini. Apa ini gara-gara infusan ya? Infusannya dioplos sama Pertamin kali ya? PA, rugi dong kalau dioplos. Bu Lastri, permisi Bu. Brian yang nolongin anak ibu, dia udah siuman. Alhamdulillah, syukur kalau gitu nak. Sekarang ibu bisa ikut saya. Brian ingin bertemu. Oh, iya, tentu nak. Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih sama nak Brian. Mari Bu. Tunggu sebentar. Temanmu itu sudah sadar? Bapak siapa? Loh, Pak Suryo. Ah, Pak Suryo. Oh iya, tadi si Brian sempat bilang tuh. Dia kok kayak Mbak Dukun ya? Boleh saya ikut bertemu dengan dia? Ada apa ini sebenarnya? Ya udah, mari Pak Suryo, Bu Lastri. Pak Suryo, Bray, lu kenal? Pak, Bapak bisa jelasin ini semua tuh ada apa sebenarnya Pak? Ada apa sih ini? Kok bisa Pak Suryo kenal sama Brian? Nak Brian, saya yakin kamu mengetahui semua apa yang terjadi dengan ke-8 mahasiswa itu. Kamu bisa menceritakannya. Hah? Ya ampun nak, apa yang terjadi sama anak ibu? Kenapa dia bisa tiba-tiba meninggal sama 7 temannya itu? Lu tahu apa, Bray? Mereka naik gunung ber-8, 5 orang cowok, 3 orang cewek. Mereka bertemu Pak Suryo yang memberitahu 4 pantangan di gunung itu. Perjalanan mereka aman-aman saja ketika sampai di pos 1. Tapi ketika sampai di pos 2, tiba-tiba hujan deras. Mereka neduh dulu di pos 2. Sambil menunggu hujan reda, mereka bermain sebuah game. Ekstrim sih, mereka main spinder. Yang namanya muncul, itu dapat tantangan buat cium seseorang lawan jenis di antara mereka. Saat seorang cewek dan cowok, mereka sedang berciuman, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh. Saat itulah, awal petaka itu terjadi. Sesaat setelah hujan reda, mereka melanjutkan perjalanan dan bermalam di pos 3. Ketika menyalakan api unggun dengan batu, seorang cowok tidak sengaja membuat batu itu hancur. Makanya, dia mendapat gangguan yang tiba-tiba tangannya luka-luka berdarah. Karena cowok itu fobia darah, makanya dia pingsan. Saat malam hari, mereka mendapat gangguan lagi. Karena ketakutan, mereka kocar-kacir menuju tenda. Sampai ada seorang cowok yang salah masuk tenda. Malah ke tenda cewek. Entah mereka mendapat bisikan setan dari mana. Disitulah mereka melakukan hal-hal terlarang itu dalam tenda. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Tepat sebelum puncak, 2 orang yang melakukan hal terlarang di dalam tenda itu mendapat bisikan dan mengikuti bisikan itu. Teman-temannya gak ada yang nyadar bahwa mereka berpisah, karena ada sosok lain yang menyerupai mereka dan mengikuti sampai ke puncak. Saat sampai di puncak, ada banyak yang diriin tenda, tapi gak ada seorang pun yang terlihat. Di puncak pun, 2 sosok itu mengganggu yang lain dan mereka bilang bahwa mereka sudah berbuat tidak sopan mengotori gunung itu. Keesokan paginya, mereka langsung turun dan bertemu dengan 2 orang yang misah itu. Akhirnya mereka turun sama-sama. Tapi mereka diikuti seluruh penunggu di gunung itu. Saat sampai di rumah Pak Suryo, mereka melakukan pembersihan, tapi gagal. Dan akhirnya semuanya harus kehilangan nyawa. Bentar. Hal terlarang. Hal terlarang apa? PA, udah sih lu diem dulu. Ini 21 plus.
Astaga, kok bisa sih mereka berani melakukan hal itu? Maafin ibu nak, ibu sudah gagal mendidik kamu. Bray, dimanapun kalian berada, jaga sikap kalian ya. Jangan sampai apa yang terjadi sama rombongan mahasiswa itu terjadi sama kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. BTW, kalian punya saran gak nih buat ide cerita selanjutnya? Komen di bawah ya, ntar gue baca.